Kalian pasti tahu dengan intro film yang satu ini. Ya, apalagi kalau bukan Walt Disney Studio. Studio yang sering bekerja sama dengan Pixar ini memiliki logo istana yang megah dan indah. Karya mereka pun selalu menyajikan hiburan yang menyenangkan, tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga orang dewasa. Namun, di balik logo istananya yang indah, megah, dan hiburannya yang asik, banyak orang yang menganggap bahwa Disney menyelipkan sesuatu yang gelap dalam setiap animasinya. Beberapa fan teori mengatakan bahwa seluruh animasi Disney sebenarnya berada dalam satu universe yang sama, namun diperlihatkan secara tersirat. Berikut ini Nonton Lagi Channel akan menyajikan beberapa teori gelap film animasi keluaran Disney Pixar. Tapi sebelum itu, support channel kami dengan menekan tombol like, share, dan subscribe supaya kamu tahu bahwa dunia ini tidak selalu terang. Oke, ini dia teori-teori gelap film Disney Pixar yang bisa menghancurkan masa kecil kamu. Check this out. Toy Story. Coba kalian ingat-ingat para tokoh yang ada di Toy Story. Ada Woody, Jessie, Andy, dan ibunya Andy. Sebelum masuk ke teorinya, simak cuplikan film Toy Story 2 berikut. Boneka Jessie itu, apakah dia penting sehingga perlu dicari tahu? Ya, anak kecil itu sangat penting karena tanpa dia, Toy Story yang sudah ada 3 seri ini tidak akan pernah ada. Diketahui, anak kecil itu bernama Emily. Emily memiliki sebuah boneka koboi wanita yaitu Jessie. Karena telah beranjak dewasa, Emily membuang semua mainannya termasuk Jessie. Siapa sangka, Emily yang hadir hanya di flashback Toy Story 2 ini, ternyata dia juga hadir di Toy Story 1 dan Toy Story 3. Ternyata, Emily adalah ibunya Andy. Seperti yang kita ketahui, kita tidak pernah tahu siapa ibu Andy sebenarnya. Dia hanya tokoh pembantu, tapi setiap konflik di Toy Story muncul gara-gara Emily atau ibunya Andy. Di Toy Story 1, dia membeli mainan Buzz Lightyear yang mengundang kecemburuan Woody. Di Toy Story 2, dia menjual beberapa boneka dan Woody masuk di dalamnya. Kemudian di Toy Story 3, dia mendonasikan boneka-boneka kesayangan Andy ke panti asuhan, seperti yang ia lakukan waktu kecil terhadap Jessie. Teori yang mendukung bahwa Emily di Toy Story 2 adalah ibunya Andy dibuktikan dengan topi yang selalu dipakai oleh Andy. Andy selalu memakai topi warna merah dengan rendah warna putih di sisi topi, sedangkan boneka Woody topinya warna coklat. Umumnya, anak-anak akan membeli topi yang sama seperti boneka kesayangannya. Jadi seharusnya Andy memiliki topi warna coklat seperti yang dipakai oleh boneka Woody. Tapi nyatanya Andy selalu memakai topi warna merah seperti topi yang dipakai oleh boneka Jessie. Coba kalian perhatikan kembali flashback yang tadi. Itu adalah topi milik Emily yang sekarang dipakai oleh Andy. Disinilah teorinya muncul. Emily atau ibunya Andy adalah pemilik Jessie. Karena telah beranjak dewasa, ia membuang semua mainannya termasuk Jessie. Ia tumbuh dewasa dan memiliki anak bernama Andy. Karena Andy memiliki ketertarikan yang sama terhadap koboi, ia memberikan topi yang selalu ia kenakan ketika kecil kepada Andy. No one knows how we came to this land. A land filled with magic and danger. Brave. Brave adalah film animasi Disney Pixar yang ditayangkan di seluruh dunia pada tanggal 22 Juni 2012. Menceritakan tentang Princess Merida dari klan Dunbruch yang dipaksa untuk menikah oleh kedua orang tuanya. Princess Merida tidak menginginkan pernikahan tersebut, hingga suatu ketika ia membuat ibunya marah dan ia pergi ke hutan. Di hutan itulah Merida bertemu dengan seorang nenek sihir atas bantuan Will-O-the-Wisp atau cahaya biru yang menuntun dia.
Nenek sihir itu akhirnya memberi ramuan yang nantinya akan mengubah ibu dari Princess Merida menjadi seekor beruang. Perlu kalian ketahui bahwa film Brave ini mengambil setting di masa lalu atau tepatnya zaman kerajaan, dan lokasi yang dipakai adalah Skotlandia. Dibuktikan dengan adanya monumen batu Ring of Brodgar yang melingkar seperti Stonehenge. Salah satu tokoh pembantu yang cukup penting dalam film Brave adalah sosok penyihir yang memberikan ramuan kepada Princess Merida dan nantinya akan merubah ibunya menjadi seekor beruang. Sebenarnya siapa sih sosok penyihir ini? Kalian tidak akan pernah menyangka bahwa nenek sihir di film Brave adalah Boo di film Monster Inc. Monster Inc. sendiri adalah film Disney Pixar yang menceritakan tentang Sullivan dan Mike Wazowski, dua monster dari dunia monster yang memiliki seorang teman, yaitu anak kecil bernama Boo. Lalu bagaimana mungkin Boo si kecil yang imut dan menggemaskan di film Monster Inc. yang berasal dari Amerika Serikat tumbuh dewasa menjadi seorang penyihir di film Brave yang ada di Skotlandia? Beberapa pahatan kayu yang dibuat oleh Boo alias si penyihir sangat mirip dengan seekor beruang. Seperti yang kita ketahui, Sullivan di Monster Inc. adalah monster berbulu yang mirip dengan beruang. Bukti lain yang semakin menguatkan bahwa penyihir itu adalah Boo adalah salah satu pahatan kayu buatannya. Ada sebuah mobil pengantar pizza yang khas dari setiap animasi Disney. Ingat, film Brave mengambil setting di masa lalu atau zaman kerajaan. Mana mungkin di zaman kerajaan sudah ada mobil pengantar pizza? Lalu bagaimana Boo bisa sampai di Skotlandia dan terjebak di masa lalu? Disinilah teorinya muncul. Di film Monster Inc., pintu masuk ke rumah Boo pada akhirnya dihancurkan. Artinya Boo dan Sullivan tidak akan pernah bertemu lagi. Namun karena Boo sudah menyayangi Sullivan, dia akhirnya tumbuh menjadi sosok ilmuwan dan terus meneliti pintu tersebut. Dan pada akhirnya ia bisa membuat mesin waktu berupa portal penghubung ke dunia monster. Alih-alih terhubung dengan dunia monster, ia malah terjebak di Skotlandia, tepatnya di zaman kerajaan tempat di mana Merida berada. Naasnya, ia tidak bisa kembali ke masa depan dan menghabiskan sisa hidupnya dengan membuat cairan kimia atau ramuan ajaib dan memahat kayu, atau sebenarnya dia sedang mencoba untuk membuat pintu supaya bisa bertemu dengan Sullivan. Sungguh Boo yang malang.